Bekerja di luar negeri ataupun bekerja ke luar kota itu menjadi sebuah fakta ya yang harus dihadapi oleh Kota Sukabumi, oleh masyarakat Kota Sukabumi. Bukan berarti kita mengekspor ya. Saya sangat bersyukur Pak Wali Kota Sukabumi mempunyai ide yang sangat cemerlang ya. Menurut saya ini adalah sesuatu yang out of box justru gitu ya, yang kita namakan Bestari ya. Itu adalah kepanjangan dari Be Star Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Punjul Saiful Hayat, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Saya datang ke pemerintah Kota Sukabumi itu dari tahun 2002 ya. Jadi kurang lebih 23 tahun. Kemudian karir ya dari bawah lah ya, dari staf, lurah, camat gitu ya. Sampai terakhir ya di sini gitu ya. Tour of duty lah gitu. Oke, kita runtut dulu lah ya dari latar belakang ya. Kita ketahui bahwa geografis Kota Sukabumi ini ya mempunyai lahan yang tidak terlalu besar ya. Hanya meliputi 7 kecamatan, 33 kelurahan ya. Tentu ini menjadi sebuah isu strategis ya untuk ketenaga kerjaan karena dengan luas yang seperti itu, maka ekspansi industri dan usaha tentu sangat sulit ya. Dan di kita itu industri dibatasi, jadi tidak bisa seperti di misalkan tetangga kita Kabupaten Sukabumi lah ya. Itu satu pabrik misalkan bisa membuka lapangan kerja sampai dengan belasan ribu ataupun puluhan ribu gitu ya. Kita dibatasi dengan aturan perundangan hanya maksimal 1.000 orang gitu. Dan kemudian juga lahan yang ada itu sudah terkotak-kotak ya. Ada untuk lahan sawah dilindungi, lahan terbuka hijau. Jadi tidak bisa sembarangan untuk membangun industri atau usaha gitu ya. Yang ada pun ya ternyata berdampingan dengan misalnya pemukiman dan lain sebagainya. Nah itulah kemudian kenapa menjadi isu dalam ketenaga kerjaan gitu ya, sehingga bekerja di luar negeri ataupun bekerja ke luar kota itu menjadi sebuah fakta ya yang harus dihadapi oleh Kota Sukabumi, oleh masyarakat Kota Sukabumi. Bukan berarti kita mengekspor ya manusia, tidak seperti itu. Ini adalah opsional bagi yang mau. Bagi yang ingin, tentu pemerintah harus memastikan bahwa mereka berangkat itu secara legal, secara aman, kemudian juga terlindungi ketika berada di negara luar. Berangkat dengan prosedur yang diatur melalui peraturan perundangan yang berlaku ya tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ya, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ya. Saya sangat bersyukur Pak Wali Kota Sukabumi mempunyai ide yang sangat cemerlang ya. Menurut saya ini adalah sesuatu yang out of box justru gitu ya. Sehingga kemudian terpikir untuk bagaimana nih memfasilitasi warga kita untuk yang mau bekerja ke luar negeri itu tadi ya, bekerja secara resmi, legal, sehingga terhindar dari permasalahan. Pertama itu. Yang keduanya, fakta juga berbicara bahwa jumlah pengangguran terbuka di Kota Sukabumi itu cukup besar ya, dari angkatan kerja 174.500 kurang lebih ya di tahun 2024 itu meliputi 14.543 orang begitu ya. Dan itu tidak mungkin dengan tadi ya luas lahan terbatas, ekspansi industri kurang begitu memungkinkan ya, itu bisa ditampung di Kota Sukabumi gitu ya. Itu adalah fakta yang jadi program yang kita jalankan di Dinas Tenaga Kerja saat ini bukan hanya ke luar negeri, tapi juga ada opsional untuk bekerja di dalam negeri. Yang kita kirimkan ya itu adalah mereka yang mempunyai skill, mempunyai keterampilan. Nah, tujuannya adalah supaya di luar negeri itu ya tidak mendapatkan job yang
sembarangan lah, tapi sesuai dengan apa yang merupakan skill mereka. Sehingga kemudian juga gaji atau salary-nya juga cukup tinggi ya. Kita harapkan seperti itu. Kemudian juga selain dari mendapatkan pekerjaan ya, kita juga berharap ini adalah perubahan dari perilaku sosial dan lain sebagainya. Jadi kita bisa belajar di luar negeri itu. Misalkan saya sebutkan misalnya di Jepang ya, bagaimana belajar tentang budaya kebersihan, budaya disiplin dan lain sebagainya, sehingga nanti pulang ke sini menjadi sosok yang baru. Jadi banyak sekali manfaat dari program pekerja migran Indonesia ini yang kita namakan Bestari ya. Itu adalah kepanjangan dari Be Star Internasional. Jadilah bintang di dunia internasional dengan keterampilan, dengan skill yang mantap gitu ya. Mau, mampu, siap dan berani untuk berkompetisi dengan orang-orang di luar negeri lah begitu ya. Tahapan pertama adalah pendataan dari kelurahan melalui RT RW juga ya, untuk mengidentifikasi warganya yang belum bekerja. Jadi yang aktif adalah pemerintahnya gitu ya, untuk mengidentifikasi lah warga-warga. Kemudian itu direkap berjenjang sampai ke Disnaker. Nanti Disnaker bersama tim ya, bukan hanya Disnaker tapi juga dengan perusahaan yang akan memberangkatkan. Kemudian juga kita hadirkan perbankan ya, khususnya untuk saat ini kita sudah berkomunikasi dengan Bank BJB ya. Di Bank BJB ini ada program KUR PMI, jadi Kredit Usaha Rakyat Pekerja Migran Indonesia. Nah itu dengan bunga yang rendah ya, sudah diatur oleh pemerintah sebesar 6%. Jadi ini sangat rendah sekali ya. Kemudian setelah sosialisasi, maka warga yang berminat bisa langsung mendaftar ya, ke negara mana, misalnya ke Jepang atau ke Arab Saudi atau ke Brunei dan lain sebagainya. Di situ juga nanti ada bidang-bidang pekerjaannya ya, ada hospitality, ada caregiver, kemudian ada welder gitu ya. Kemudian juga bekerja di hotel atau di bandara. Ada juga yang bekerjanya di Masjidil Haram. Wah, ini enak kan, bisa sambil umrohan tiap hari. Seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian kalau yang di Jepang ya, itu saya ngobrol dengan perusahaannya. Jadi bisa ada 3 program. Pertama bisa bekerja saja, yang kedua bisa bekerja sambil kuliah, ya. Bisa bekerja kemudian berangkat haji. Karena kalau dibandingkan di Sukabumi ya, atau di kota-kota di Indonesia kan itu harus menunggu 26 tahun. Kalau di sana lebih cepat, nah gitu, bisa di tahun yang sama sekarang daftar langsung berangkat bisa, karena kan antriannya nggak terlalu banyak. Nah, jadi bisa seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian setelah mendaftar nanti akan memasuki tahapan untuk mendapatkan pelatihan kerja ya. Nah, pelatihan kerjanya pertama adalah bahasa, terutama kepada negara-negara yang mempunyai bahasa yang selain Inggris native-nya, misalnya Jepang gitu kan. Nah itu harus belajar bahasa dengan sangat baik dan mempunyai standar yang ditentukan, misalkan N3, N4 atau N5. Pokoknya seperti itu, karena memang nanti kan yang digunakan sehari-hari bahasa itu, ataupun Korea sama. Kemudian kalau Korea dan Jepang itu ada tes budaya juga. Jadi harus mengetahui budaya-budaya yang berlaku di sana, gitu ya. Nah itu dites juga. Kemudian ada tes kesehatan juga. Jadi yang berangkat ke sana memang dipastikan adalah orang yang mempunyai kualitas kesehatan yang tinggi ya. Karena kita juga mungkin menjaga nama baik negara juga, gitu. Jangan sampai di sana bermasalah, sakit dan lain sebagainya. Nah setelah
serangkaian tes tersebut ya, nanti tentu ada yang lulus gitu ya, ada yang tidak lulus gitu. Yang lulus lanjut ke pemberkasan visa, paspor dan lain sebagainya, kemudian pengajuan pembiayaan ke ke perbankan ya, kur tadi ya, kemudian bisa berangkat untuk kerja ke sana. Kenapa kita melibatkan RT, RW, lurah, camat? Karena tadi ya, supaya ini diketahui oleh tingkatan sampai yang terendah pemerintahan ya, supaya menghindarkan adanya pemberangkatan secara ilegal atau karena bujuk rayu dan lain sebagainya. Jadi kita ingin semua mengetahui, transparan lah gitu kan semuanya. Jadi Pak RT-nya tahu, warganya, jadi jangan sampai warganya ujung-ujung hilang gitu ya. Padahal kan berangkat gitu kan. Ada datanya di Pak RT, Pak RW kan gitu ya. Di kelurahan ada datanya, di kecamatan ada datanya gitu kan, seperti itu. Tapi kalau langsung ke Dinas Tenaga Kerja, kita senang juga gitu ya. Jadi ini memang ada perubahan paradigma juga ya kita di Dinas Tenaga Kerja. Kalau dulu kita menunggu masyarakat untuk datang gitu ya ke dinas, kemudian kita layani gitu ya. Kalau sekarang kalau main bola, kita main menyerang gitu Pak ya, agresif ya. Dinas yang jadi saya tugaskan tuh staf saya, saya tuh punya staf 34 orang ya, 34 dengan saya ya, 33. Jadi pas kan satu kelurahan satu, saya tugasin tuh semua ke setiap kelurahan gitu ya. Jadi harus pokoknya jangan banyak di kantor lah, itu aja ke kelurahan kemarin, nanti laporan sorenya gitu kan, apa yang dia kerjakan, bagaimana minat tenaga kerja di Kota Sukabumi ya, di tiap kelurahan gitu ya. Kemudian mensosialisasikan juga ya program-program terbaru dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita ingin berubah paradigma yang tadinya menunggu menjadi kita itu mendatangi gitu. Jadi sesuai aturan ketenaga kerjaan ya, ini terkait disabilitas itu 1%, artinya kalau ada pekerja itu 100 orang, maka 1 orangnya itu harus disabilitas. Itu adalah satu ketentuan dari peraturan ketenaga kerjaan ya, yang harus kita upayakan untuk bisa diimplementasikan ya di semua jenjang ketenaga kerjaan. Jadi kalau ada 1000 orang ya, maka 10 orangnya itu adalah harus disabilitas gitu. Yang pasti dalam ketenaga kerjaan tentu saja mereka juga harus terlatih begitu ya. Tidak mungkin juga nanti di dunia kerja kemudian justru menjadi beban dan lain sebagainya. Ada misalkan contohnya, apakah itu menjadi operator untuk menerima saluran telepon, ataupun juga tergantung disabilitas apa yang dimiliki ya, begitu ya. Itu kita harus tetap melalui suatu latihan kerja yang kemudian dia mampu bekerja secara maksimal di dunia kerja tersebut gitu.